Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Jenier Ferrari dengan NIM 210021442. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai gugus kendali mutu pada mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu yang diampu oleh Ibu Dr. Sulastri, SPD, MPD. Baiklah, langsung saja. Kita langsung masuk ke pengertian dari gugus kendali mutu. Gugus kendali mutu atau lebih dikenal dengan singkatan GKM ini adalah suatu sistem dalam manajemen usaha yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan mutu produksi dalam upaya meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Nah, GKM di dalam perusahaan ini ialah sekelompok karyawan yang terdiri 3-8 orang dari bagian unit kerja yang sama dengan sukarela secara berkala dan berkesinambungan mengadakan pertemuan untuk melakukan alat kendali mutu dan proses pemecahan masalah. Nah, gugus kendali mutu atau GKM ini adalah suatu aktivitas yang di dalamnya terdapat sekelompok karyawan yang saling bekerja sama dan dalam upaya mengendalikan kualitas dengan cara melakukan identifikasi, analisis, dan berbagai tindakan lainnya dalam sebuah organisasi atau lembaga. Dalam pembentukannya, gugus kendali mutu ini juga harus memiliki persetujuan dari pihak manajemen dan melaporkan gugus kendali mutu serta rencana apa yang diterapkan pada pihak manajemen perusahaan. Jadi gugus kendali mutu ini juga harus memiliki izin atau diketahui oleh pihak perusahaan. Nah, kemudian pentingnya gugus kendali mutu ini. Nah, gugus kendali mutu ini atau Quality Control Circle adalah suatu aktivitas yang sangat penting dalam upaya mengendalikan kualitas dengan cara melakukan identifikasi, analisis, dan berbagai tindakan yang tujuannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di dalam pekerjaan dengan menggunakan berbagai alat pengendali mutu. Nah, adapun alat-alat pengendali mutu yang biasa digunakan pada gugus kendali mutu yaitu Pareto chart, fishbone diagram, scatter diagram, control chart, check sheet, histogram, serta flow chart. Nah, ini alat-alat yang sering digunakan dalam pelaksanaan gugus kendali mutu. Jadi penerapan gugus kendali mutu ini secara konsisten pada perusahaan, jadi manfaatnya untuk semua pihak itu antara lain untuk perbaikan mutu dan peningkatan nilai tambah. Yang kedua, peningkatan produktivitas sekaligus penurunan biaya atau penekanan biaya. Yang ketiga, manfaatnya adalah peningkatan kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target. Yang keempat, peningkatan moral kerja dengan mengubah tingkah laku. Yang kelima, peningkatan hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan. Yang keenam, peningkatan keterampilan dan keselamatan kerja. Yang ketujuh, peningkatan kepuasan kerja. Dan kedelapan, pengembangan tim atau gugus kendali mutu. Nah, itu beberapa manfaat dari adanya gugus kendali mutu pada sebuah perusahaan atau organisasi atau lembaga. Nah, kemudian sejarah gugus kendali mutu itu sendiri. Gugus kendali mutu ini pada mulanya diperkenalkan oleh Profesor Kaoru Ishikawa di tahun 1962 bersamaan dengan perusahaan Japanese Union of Scientists and Engineers. Sedangkan perusahaan yang pertama kali menjalankan konsep dari GKM ini adalah Nippon Wireless dan Telegraph Company pada tahun yang sama, yakni tahun 1962. Nah, total quality control atau pengendalian mutu terpadu ini diprakarsai oleh Dr. J. M. Juran dan Dr. E. William Deming dan dikembangkan di Jepang oleh Kaoru Ishikawa ini tadi dengan menerapkan quality control circle atau gugus kendali mutu. Nah, gugus kendali mutu ini adalah konsep baru yang tujuannya meningkatkan mutu dan produktivitas kerja industri ataupun jasa. Ini sejarah dari gugus kendali mutu. Nah, kemudian
tujuan dari gugus kendali mutu. Gugus kendali mutu memiliki tujuan utama. Nah, tujuan yang paling utama dari gugus kendali mutu ini adalah membahas setiap permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan serta memberikan solusi pada setiap masalah tersebut pada pihak manajemen atau perusahaan. Nah, berbagai masalah yang dibahas tersebut, berbagai masalah yang berhubungan dengan perusahaan seperti masalah produk, biaya, persediaan barang atau bahan baku, kemudian waktu, kesehatan, keamanan, serta keselamatan kerja. Nah, adapun pokok-pokok dari kegiatan gugus kendali mutu ini sendiri adalah yang pertama yaitu menghimpun masalah yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi masalah yang berhubungan dengan pekerjaan tadi baik dari segi produk, biaya, persediaan bahan baku, waktu, kesehatan, keamanan, ataupun keselamatan kerja, semua yang menjadi permasalahan dari hal-hal tersebut dihimpun untuk kemudian dianalisis. Lalu yang kedua, kegiatannya adalah memilih dan menetapkan prioritas masalah yang hendak diselesaikan. Nah, jadi masalah yang akan diselesaikan dipilih dan ditetapkan prioritasnya. Tahapan ini dilakukan guna menentukan durasi waktu yang diperlukan dalam mencapai suatu target yang diinginkan. Nah, dalam menentukan target penyelesaian, metode yang biasa digunakan yaitu dengan metode SMART atau lebih dikenal dengan specific, measurable, achievable, rationalable, and time-based. Nah, kemudian yang ketiga, kegiatannya adalah menetapkan target untuk masalah yang diselesaikan. Nah, adapun kegiatan menetapkan target ini dalam tahap ini dibutuhkan analisa langsung dari lapangan, sehingga akan diketahui masalah yang sedang dihadapi. Dalam tahapan ini juga nantinya akan menjelaskan tabel analisa dengan 4M, yakni method, mesin, man, dan juga material. Terus yang keempat ada kegiatan menyusun rencana kegiatan. Nah, tahap ini adalah lanjutan dari tahap sebelumnya, sehingga akan diketahui akar masalah yang terjadi serta apa saja kan nanti sebab dan akibatnya. Jadi kita susun dulu perencanaan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Lalu yang kelima ada merekomendasikan solusi. Langkah ini dilakukan demi mencari solusi dalam menghasilkan seluruh penyebab yang sudah ditentukan sebelumnya. Melakukan rencana langkah perbaikan dalam gugus kendali mutu bisa ditentukan dengan menggunakan teknik sumbang saran atau brainstorming dari seluruh anggota gugus kendali mutu dengan tetap berdasarkan pada pemilihan langkah perbaikan yang dirasa sangat efektif dan juga efisien. Nah, biasanya agar lebih memudahkan kegiatan merekomendasikan solusi ini, biasanya penjabarannya dilakukan dengan merencanakan perbaikan dengan menggunakan rumus 5W+1H, yakni what, why, where, who, when, and how. Nah, kemudian yang ke-6, itu ada kegiatan melaksanakan dan menerapkan tindakan pemecahan masalah. Langkah ini adalah melakukan seluruh rencana perbaikan yang sebelumnya sudah disepakati dan dibahas secara matang oleh seluruh gugus kendali mutu. Nah, jadi di kegiatan ini melaksanakan dan menerapkan apa yang sudah direncanakan. Lalu yang ketujuh, memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan. Nah, setelah seluruh rencana tadi dilakukan dengan benar sesuai dengan yang telah disepakati, maka cara selanjutnya atau kegiatan selanjutnya yaitu memeriksa hasil daripada perbaikan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengukur seluruh perbaikan yang dilakukan oleh gugus kendali mutu, apakah bisa menanggulangi penyebab masalah yang berdampak pada suatu masalah dan apa hasilnya. Nah, lalu yang ke-8 atau yang terakhir yaitu melakukan standarisasi. Setelah adanya pemeriksaan dan cara mengatasi atau mengatasi penyebab masalah itu sendiri, maka selanjutnya dibutuhkan atau diperlukan membuat standarisasi. Standarisasi ini bisa dijadikan sebagai acuan kerja atau tolak ukur di lingkungan kerja
gugus tersebut, dan juga ditujukan untuk mencegah masalah yang sama akan terulang kembali. Nah, dalam menjalankan pokok-pokok kegiatan gugus kendali mutu, tentunya ada perangkat kerja atau bagian-bagian perangkat dari gugus kendali mutu itu sendiri. Adapun perangkat-perangkat atau bagian-bagian yang terlibat dalam gugus kendali mutu itu sendiri adalah yang pertama yaitu fasilitator, yang kedua ketua gugus kendali mutu itu sendiri, yang ketiga ada anggota, dan yang keempat tentunya ada pimpinan organisasi atau lembaga. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi gugus kendali mutu. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.